warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama dua mood kesayangan. Sayangan banget loh ini. Ya, dengan dua mood teladan di sekolah kita. Amin. Sekarang kita ada di mana? Di KBS Gema Ramadan. Tadi katanya mau bilang semangat. Gema Ramadan. Gimana? Katanya mau ada cerita gitu. Oh iya nih, jadi nih kayak beberapa waktu belakangan ini nih, saya tuh ada lihat di internet, pokoknya tuh kayak siswa SMA yang berlaku tuh nggak sopan banget gitu sama gurunya. Dan itu kayak pas saya itu kayak ini beneran gitu ya. Jadi tuh ada guru SMA, pokoknya gurunya juga masih muda sih hitungannya. Jadi mungkin mereka merasa kayak bisa enakin guru kali ya. Terus muridnya ini pokoknya siswa cowok yang SMA sih, sama kayak kita nggak sih SMA? SMA yang kelas 12 ya. Terus dia kayak gambar-gambar yang nggak senonoh gitu di papan tulis. Kayak gurunya cuma bisa ngapusin doang karena kan nggak bisa ngapusin. Nangis nggak ya gurunya itu? Nggak tahu, tapi sedih banget sih. Sedih banget lah pasti. Kayak bayangin aja jadi guru, mungkin dia mau ngajar apa gitu kali ya. Terus siswanya kayak gitu kan, enggak. Oke, jadi memang sekarang miris banget ya kalau misalkan sekarang itu guru kok kayak direndahin gitu ya, kayak direndahin. Kalian butuh tanggapan sebagai seorang guru nggak? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong. Kita denger. Gitu ya. Oke, jadi kita temanya akan random tapi lebih ke kesopanan di sekolah nggak sih? Karena kita kan sebagai orang yang terdidik ya, sebagai orang atau masyarakat yang nanti akan terdidik ke masyarakat dan kita menjadi orang yang terdidik gitu kan. Bahwasanya kalau sebagai guru tuh merasa ya memang itu sakit hati banget sih, sakit hati banget. Pokoknya misal lu bilang kalau di kelas itu kepada kalian jangan sampai nyakitin guru. Jangan sampai kalian itu membuat guru itu nangis, guru itu kayak kesel, kecewa, apalagi sampai kalian tuh sebenarnya tahu aibnya guru terus disebarin. Tahu gak sih Saf? Itu guru kemarin tuh. Nah, itu sebenarnya tuh dosa banget dan jangan harap ada keberkahan gitu. Karena sekarang itu orang pintar banyak, Saf tuh banyak banget orang pintar, tapi orang yang berakhlak itu yang sangat langka gitu. Sebenarnya Miss lebih suka sama orang yang atau lebih suka murid yang dia tuh sebenarnya berakhlak. Karena orang berakhlak pasti dia berilmu. Karena tahu ada ya enggak? Ya kan? Nah, kalau misalkan dia tuh pinter tapi dia nggak berakhlak, pinterin korupsi, ya kan? Dia pinter, cerdas, gimana ngakalinya biar nanti saya itu menjadi orang yang untung tapi tanpa memikirkan orang lain, kayak gitu. Jadi kalau misalkan tanggapan menurut tadi kasusnya Ipeh itu bahwasanya ya itu menurut Miss adab banget, itu akhlak yang kurang bagus teman-teman. Hati-hati, orang sepinter apapun kalian tuh olimpiade paling pinter, kemudian hafalannya bagus segala macam, tapi kalau nyakitin guru jangan harap kalian itu mendapat keberkahan. Dalam artian bisa loh dia tuh nggak keterima di univ yang mereka suka. Dipikir logika, dia cerdas nih, harusnya dia dapat misalkan di UGM, di UI, di ITB, bahkan dia misalkan di luar negeri. Tapi karena tidak ada keberkahan dari guru, nah itu bisa jadi. Karena itu kisah nyata gitu ya, temennya Miss ada yang seperti itu. Dia pinter banget tapi dia pernah nyakitin guru ya. Jadi dia tahu aibnya guru, terus dia disebarin aib-aibnya gitu. Terus habis itu dia tidak pernah mendapatkan univ yang dia suka, bahkan sampai pekerjaan susah. Bukannya susah, nggak dapat malahan. Tapi misalkan dia orang yang tadinya terkenal tapi mohon maaf ya, masih nggak sesuai dengan usahanya dia selama ini kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman, Allah itu akan membalas sesuai dengan apa yang kita perbuat, walaupun itu sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan gitu. Oh ya, Saf katanya tadi mau cerita, tadi bilang misalnya mau nanya tapi nanti aja deh gitu. Gimana sih? Iya, jadi gini. Kan biasanya nih sering nih kita jumpain kan misalnya di koridor, kan pasti koridor nggak begitu besar gitu biasanya. Kecil Pasti ya, gitu Iya, koridor nggak? Ya terbatas. Terus tapi kan kadang ada beberapa anak gitu yang bergerombol kayak jejer-jejer, terus nutupin orang yang di belakangnya lewat, dan biasanya tuh guru gitu loh di belakangnya Miss. Gitu. Apalagi kan kayak nggak cuma dari arah sini aja, tapi dari arah depan juga. Gimana kalau Mustafa gimana? Menurut saya pasti itu bakal mengganggu ya Miss ya. Kayak ini kan bukan jalan punya lu pada gitu. Nah, belum lagi kan ya warga sekolah kan nggak cuma ya kalian doang, ada guru-guru, ada murid-murid dan lain-lain, kan pasti harus menghargai. Betul. Ini dia nanya tapi jawab sendiri ya. Nggak apa-apa ya. Yes. Kan mau tahu nih dari course. Miss Farah gimana. Oke.
kalau dari Miss sendiri itu tuh sebenarnya ya walaupun Miss memposisikan sebagai seorang murid, walaupun dia bukan guru Miss gitu ya, kalau dia itu bener-bener tahu pendidikan dan dia tahu akhlak gitu kan, dia pasti akan walaupun mesti beliau seorang guru nih gitu, walaupun dia nggak ngajar saya, ya tetaplah kasih jalan, walaupun bukan guru deh, siapapun orang di belakang kan ya walaupun lu pada asik gitu kan, asik banget segala macam gitu kan, tapi kan nggak boleh, itu udah sebenarnya itu zolim sama jalan gitu, sebenarnya zolim ya, itu hal yang tidak boleh dilakuin. Jadi teman-teman semuanya kalau misalkan kalian kok ngerasa lagi gerombolan sama teman asik banget nih, tahan dulu sampai masuk kelas lah, atau misalkan ntar dulu ada orang di belakang, kita harus peka ya. Atau misalkan kita nih kalau misalnya di belakang mereka, kita bisa kasih kode, misalkan dia nggak peka, kita kasih kode, nggak apa-apa, jangan ngandelin manusia gitu, jangan ngandelin orang-orang buat dia tuh paham. Jadi kalau misalkan kita sendiri di belakang, walaupun tuh Miss misalkan lagi jalan kadang-kadang habis ngajar, kok ada anak-anak yang lagi ngobrol, Miss juga nggak nyalahin juga, mungkin lagi asik banget cerita ya gitu kan, ya mungkin misalkan kasih kode kayak permisi gitu kan, atau permisi ya, atau misalkan excuse me, atau misalkan nuwun sewu kan, kita juga di Jawa gitu kan, nuwun sewu atau apapun itulah, seenggaknya kita kasih kode ke mereka bahwasanya hey, saya mau lewat, ini bukan punya Anda gitu. Jadi atau kalau misalkan orang guru malah lebih baiknya tuh ngasih tahu sebenarnya, kok gerombolan di belakang ada guru loh. Atau misalkan jalannya cantik-cantik semuanya, agak minggir lebih cantik misalkan, kayak gitu, lebih cakep gitu kan, udah cantik luar dalam, akhlak juga dapet, jadi nggak nyakitin kayak gitu. Itu bagi orang yang dia tidak mempunyai penyakit hati, dia akan legowo. Tapi kalau dia punya penyakit hati, kita mau berbuat baik apapun itu ya tetap akan ngerasa suuzon terus, kayak ini apaan sih gue segala macam ya. Tapi kita nggak boleh suuzon, kita tidak boleh untuk suuzon, kita tidak boleh, dilarang sama Allah untuk berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu dari syaitonir rajim ya, seperti itu. Jadi ya sebenarnya harus ada kepekaan dari dua belah pihak sih gitu. Kita nggak boleh menyalahkan satu sama lain, karena namanya orang nggak tahu, nggak sengaja kan nggak boleh disalahin. Iya, karena itu juga nggak sadar. Betul. Jadi Miss juga nggak nyalahin kalian sebagai seorang murid, Miss juga nggak nyalahin sebagai seorang guru di belakang gitu. Karena apa? Sebagai seorang guru juga tidak boleh jumawa, nggak boleh kayak ngerasa gue guru di sini, lu harus hormat sama gue. Nggak gitu, nggak boleh. Saya sebagai seorang guru, bagaimana saya tuh mendidik kalian, saya memberikan contoh kepada kalian. Jadi pelan-pelan ngasih taunya. Namanya orang nggak belum tahu gitu ya, belum tahu ya kita kasih tahu pelan-pelan. Jadi itu memang ujian sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, sama-sama belajar. Karena di sekolah tempatnya untuk belajar. Walaupun tuh presiden, tuh pengusaha, kemudian itu ada dokter, insinyur, dari mana sih kok nggak di sekolah? Akar katanya, maksudnya akar dia ilmunya kan di sekolah. Guru ada di situ. Apalagi guru itu penting banget dan memang sangat most important di sekolah itu sebagai orang yang memberikan ilmu, memberikan ilmu, apalagi ilmu agama ya. Ini sebagai guru agama Islam dan guru bahasa Arab gitu kan, sangat relate ya bagaimana adanya akhlak gitu, akhlakul karimah gitu. Jadi ya kita saling ini aja lah, saling mengingatkan, saling belajar gitu sih. Kita juga kan kakak kelas nih ya, bisa aja negur-negur. Betul. Tapi kok bisa di jalan gitu kan, pasti kan kita bisa aja negur, ada bisa keras loh suaranya. Oh iya. Kemudian ini juga sih, apalagi kita kan sekolah sekarang online ya, pandemi ya, jadi pandemi jadinya ya memang kaget sih. Iya, dan ketika dia harus ketemu sama orang banyak, dan mungkin dia lagi belajar dan bagaimana belum dapat ilmunya, belum dapat feel-nya juga untuk aduh kaget nih, saya biasanya Zoom di rumah gitu kan, sekarang saya harus melihat orang-orang, harus melihat bagaimana cara untuk berinteraksi gitu. Mungkin biasanya jadi juga kan off cam dan cuman kelihatan dagunya gitu kan, cuma dagunya doang. Kalian gitu nggak? Iya sih sebenarnya ya. Itu kenapa sih? Pengen tahu deh. Soalnya kita ngerasa jelek Kalau aja jelek sih. tapi ngerasa jelek aja sih. Ngerasa jelek, Miss. Pengakuan dari dua orang murid di sini teman-teman, bahwasanya kenapa mereka itu kok cuman jidat doang atau bahkan off cam, karena mereka ngerasa jelek, insecure ya. Iya, tapi beneran. Beneran, Miss. Tapi kalau misalnya pagi-pagi kalau misalnya lagi dandan gitu kan, oh cakep nih. Iya. Tapi begitu di kamera kok
aduh nggak bagus ya. Kamera Iya, kabut. kayak Jadi tiba-tiba cuma warnanya jadi dahinya aja. saturasinya Oh kurang. gitu. Padahal ya kita perempuan semua sebenarnya. Iya. Ya, itu sebenarnya nggak boleh sih. Tapi kalau gurunya ridho it's okay, maksudnya bisa izin ya. Kalau kalian lagi belajar komunikasi izin gitu loh. Ada room chat Oh, nih, iya, mohon izin. maaf saya izin off cam karena itu enak. Jadi guru tuh kalau seneng doain yang baik-baik. Oh, iya, Hati-hati doanya guru tuh mustajab loh guys. Jadi kalau udah tahu ada apa anak yang misalkan baik rajin, misalnya kita lihat kakak kelas kita deh, kakak kelas kita aja yang misalkan yang baik-baik kita bisa ngelihat sekarang gimana. Iya, Iya betul, kan, betul. tahu lah nggak usah disebutin lah ya, Iya. gitu kan. Tahu, oh ternyata iya bisa diambil hikmahnya gitu. Karena memang mereka sama guru tuh akhlaknya emang bagus. Bagus. Walaupun dia nggak pinter-pinter amat, Iya. tapi seenggaknya dia sama guru itu benar-benar Baik. baik dan ngehargain, kemudian ada tata keramanya. Itu insya Allah Allah akan kasih balasan yang bagus juga. Ya, makanya Bismillah ya. Bismillah gitu. Oh ya, Miss, saya ini ada pertanyaan loh Miss sebenarnya. Jadi tuh kan saya kan sebagai kakak kelas nih ya di sini, maksudnya paling tua nih ya. Senior kan? ya. Iya, senior nih. Siap. Nah, jadi kan pengen gitu loh, mendekatkan diri sama adik kelas. Mendekatkan Kayak- diri pada iya. Allah ya harusnya. Mendekatkan diri sama adik kelas nih, maksudnya kayak ya ngobrol lah atau apa gitu sama adik kelas. Tapi kan bingung ya caranya gimana juga. Terus kalau lagi papasan di jalan nih suka nggak nyapa gitu kan, kita juga jadinya gimana ya, oke, bingung oke. gitu. Maksudnya kayak ya sekedar nyapa aja gitu di jalan, kayak kakak atau apa gitu, halo gitu kan. Jadi kayak oh ini adik kelasku, jadi kita kayak pengen deket lah seenggaknya dari cuman papasan doang gitu. Oke. Gimana tuh Miss? Oke, kalau kayak gitu Miss memposisikan Miss sebagai kakak kelas dulu ya, sebagai Yes. kakak kelas dulu. Kalau misalnya sebagai kakak kelas tuh baiknya kita itu jangan terlalu merasa kita tuh kakak kelas yang harus dihormatin. benar. Karena itu sebenarnya budaya kakak kelas biasanya nih. Nah, kata biasanya nih. Biasanya kan dihormatin, berkuasa. Nah, kita tuh karena ini nggak biasa nih ya. Ini luar biasa. Jadi kita nggak usah pakai mindset itu gitu. Kita sebenarnya bisa membuka mindset gitu loh. Maksudnya dalam artian kita bisa mengubahnya, mengubah orang-orang yang kata biasanya kita ini berhubung nih saya lagi nggak biasanya nih anak-anak kayak gini. Adik kelas kan biasanya menghormati. Nah, berhubung kita masalahnya anak-anak kok nggak bisa menghormatin. Nah, berarti kita ubah mindset biasanya. Jadi kita berusaha untuk bukan memantaskan gitu, lebih ke memposisikan diri gitu, kayak oh kalau jadi kakak adik kelas juga bakal kayak gini nih gitu. Jadi hilangkanlah dulu rasa dari diri kita, kesombongan, kejumawaan sebagai kakak kelas yang biasanya dihormatin. Jadinya kita kosongin dulu nih, habis kosongin dulu langsung nggak ada salahnya loh kalau kita itu untuk kalau kita itu untuk menyapa duluan gitu, Iya, Dek gitu. Nggak bikin kamu derajatnya turun, Iya. iya kan? Gengsi aja gitu. Kalau kamu gengsinya gede ya kamu akan rugi sendiri karena kamu memilih jalan gengsi gede. Kamu memilih jalan untuk saya kakak kelas, saya dihormatin. Tapi kalau misalnya kita memposisikan diri kita, hey adek, pasti akan seneng kok. Saya sebagai adik kelas memposisikan diri sebagai adik kelas, seneng. Ih kakaknya ramah deh. Cerita dong kak, mungkin dia sebenarnya punya masalah. Karena kita nggak tahu, setiap orang punya masalah masing-masing dan kita dan pasti cara penjelasan juga masing-masing. Mungkin orang itu atau adik kelas itu tuh mungkin dia punya masalah yang banyak, jadi dia cuma diem. Nah, kita ngerasa dia tuh kok jutek banget sih. Padahal mungkin juga settingannya dia jutek mungkin. Ya, emang mukanya aja. Nah, Saya mungkin bisa pada takut gitu sih Miss. iya, menurut contohnya saya. misalkan Safa atau si Ipem misalkan lagi jalan, dia punya masalah masing-masing. Kemudian misalkan kakak kelas gitu kan datang kayak ketik kayak gitu, ih jutek amat sudah adik kelas. Itu kan apa? Ini dalam perasaan sombong kita dulu gitu. Saya kakak kelas di sini harus kalian tuh menghormati aku dong. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi saling perbaiki diri. Nah, buat kakak adik kelas juga ya menghormati lebih tua. Walaupun misalkan nih ada kakak kelas yang dia misalkan mukanya baby face, ya tapi seenggaknya kita membiasakan bilang mbak atau kak dulu lah. Walaupun ternyata dia memang adik kelas gitu, siapapun itu. Oh, tak kira ini adik kelas. Oh enggak, ya makanya kan kak jadi enak. Untung saya bilangnya mbak ya. Untung saya bilangnya mas ya. Jadinya kan dia sopan dulu gitu loh. Gitu, jadi kalau kita tuh orang yang sopan, orang yang punya akhlak, bakal banyak temen kok. Bakal banyak temen ya. Jadi kalian semuanya jadi kakak kelas, tidak usahlah membiasakan saya kakak kelas dihormatin, dan sebagai adik kelas ya juga jangan minta untuk disapa duluan gitu ya. Kalau misalkan kalian mau interaksi, ada hubungan yang baik ya
harus ada kesadaran masing-masing, dan nggak salah kok mencoba untuk kita nyapa dulu. Iya. Itu juga nggak menurunkan derajat kok, betul, gitu loh, karena kita butuh gitu. Iya. Ya kan gini, kita itu pengen dihormatin karena kita butuh dihormatin kan. Jadi intinya kita butuh sama orang itu ya, makanya kita nggak salah dong kalau kita butuh kita ngelakuin Iya, aksi buat. dulu kayak gitu kayak. Jadi ya kalian gitu ya, jadi nggak usah Iya. sebagai kelas juga, nanti kalian kalau kuliah akan merasakan kok ada cutting bagaimana, Iya. maka cutting cut kayak gitu. Itu juga ya jagalah kesopanan, karena memang kesopanan itu sekarang lagi langka ya, kayak minyak goreng. Hmm. Jadi curhat Gitu. ya. Curhat ya Bu, padahal nggak tahu ya harganya berapa sekarang. Gitu. Jadi saya ini ada pertanyaan nih Miss, mumpung kita sebelum cabut gitu kan. Cabut gak tuh? Ada nggak sih Miss amalan-amalan yang bagus? Kita kan lagi bulan puasa nih. Puasa. Kayak ya udah kayak biar apa sih? Biar pahalanya makin banyak. Terus Oke. biar seimbang gitu loh sama lagi bulan puasa juga kan. Sama ini Miss, Apa? kan kita yang kelas 12 nih pas bulan Ramadan nih, Oh, sampai iya. sampai lebaran nih kebetulan lagi pada nunggu berita dari Iya. unit, lagi Oh, berebut iya, uang betul, buat betul, TBK, betul. habis lebaran Iya. jeder ujian. Iya. Miss mungkin punya tips nggak gitu buat amalan-amalan yang bisa kita lakukan pas Ramadan biar lebih Oke. berkah aja, atau mungkin tips biar lebih legowo mungkin nerima Iya. hasil gitu. Mana Miss? Emang kalian lagi ini ya, Ya, lagi tumbuh dewasa ya. Lagi terombang juga ini. Oke, kalau misalkan untuk amal di bulan Ramadan, kan tau nggak sih bahwasanya di bulan Ramadan ini kita tuh setiap kebaikan itu tuh Allah lipat gandakan 70 kali loh. Wah, banyak juga ya. Banyak juga. Kita kalau mau hitung-hitungan loh ya, kalau mau hitung-hitungan sama Allah ya gitu. Cuman kan kita mikir-mikir, ya masa kita hitung-hitungan ya kan, sama Allah sendiri yang udah ngasih kita itu kenikmatan kita tuh kentut udah enak loh. Gak usah ke rumah sakit dulu. Napas juga udah enak. Gak usah kayak apa sih pakai inhaler segala macem. Ya walaupun kita pakai kacamata sih. Tapi ini juga enak, mau nambah estetik juga gitu kan. Biar tidak kena debu. Iya. Alibi aja. Jadi emang kalau misalkan kita tuh mau hitung sama Allah, kita nggak bakalan kuat dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Tapi baiknya Allah itu, ya Allah tuh kalau nyatet dosa itu benar-benar sedikit buat kita. Makanya kita harus benar-benar terima kasih sama Allah. Kita harus bersyukur ya, dilahirkan dalam keadaan Islam, iman dan ihsan ya. Kemudian untuk amal-amalannya ya, ini tuh kita tuh gini guys. Bulan Ramadan cuma 30 hari loh. Cuman sebulan. Kita tuh 11 bulan yang lalu udah ngapain aja? Udah cuan-cuan, udah duniawi. Ya kan? Udah pengen misalkan mendapatkan hal-hal yang kenikmatan dunia. Udah lah, stop 11 bulan itu dulu. Kita fokus ke akhirat oriented. Kita harus balance dunia akhirat sebenarnya, tapi seenggaknya mumpung Allah kasih diskon, ibarat kata nih kita lagi ke mall, habis itu kita di toko gitu kan, lagi diskon gede-gedean nih, nah kan dibatesin, Iya, iya kan, ada, nggak mungkin dong tiap ada, hari diskon. iya. Oh lagi spesial Ramadan, lagi spesial Imlek, spesial apa ada diskon gini-gini, sama kayak Ramadan itu lagi ada diskon gede-gedean, nah kita nggak boleh kelewatan, rugi. Kita minta sama Allah jadikanlah manusia yang beruntung ya, mau lo mau beruntung atau mau rugi terserah, tapi seenggaknya kita itu udah tahu ada pilihan kayak gini, ambil yang baik gitu ya. Baca Quran karena Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kita selama ini mungkin masih ya seminggu sekali gitu gimana, ya astagfirullahaladzim gitu ya. Minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hamba kalau baca Quran itu lezat. Jangan sampai Quran itu tuh tidak mau dibaca hamba. Gitu. Jadi tuh Quran tuh gak butuh kita, tapi kita butuh Quran. Gitu loh. Gak usah lah kalau misalkan kita dibilang sok suci, lo anak hits di sekolah, terus habis itu kamu tiba-tiba hijrah atau tiba-tiba dia baik. Gak usah lah peduli omongan temen yang kayak gitu. Itu setan dia berarti. Gak mau temennya dia baik. Dia sebenarnya iri, punya penyakit hati gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak usah jangan jadi manusia yang rugi. Bahwa di bulan Ramadan kita apa ya namanya? maksimalkan bulan 30 hari ini sebelum pergi, mumpung kita masih dikasih kesempatan. Ini kita untuk memperbaiki dosa-dosa kita dulu loh. Kita nggak tahu tahun depan masih ada atau enggak. Ya kita nggak ada yang tahu, makanya kita sekarang memperbaiki diri, baca Quran yang banyak. Walaupun berlatih setiap habis sholat selembar dulu, besoknya berapa lembar gitu loh. Nggak harus one day one juice. Dicicil seenggaknya istiqomah gitu. Terus habis itu kalau misalkan mau pinter-pinter aja, iblis lebih pinter. Tapi untuk masalah adab, iblis nggak punya adab, dia sombong.
ya menentang Allah gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus habis itu sedekah yang banyak gitu ya. Karena kalau ngomongin masalah rezeki nih, rezeki kita sebenarnya itu rezeki itu yang kita sekarang pakai, yang kita keluarin ya, sama yang kita apa ya namanya? Yang kita makan. Jadi apapun kalian tuh nabung buat nanti beli KPR, kalian buat beli something lah gitu kan. Misalkan udah kumpul 30 juta itu bukan rezeki kamu. Karena mungkin nanti akan ada hilang lah, atau mungkin buat karyawan segala macem gitu loh. Tapi sedekahlah yang banyak ya. Kemudian hadir majelis ilmu. Kalian itu kalau sekarang tuh enak banget gak usah offline, tapi bisa dengan YouTube, ada kajian-kajian, ikutlah. Karena itu Allah bilang nanti kalian tuh kan bersama Allah di arsy-nya Allah. Bagi orang yang mencari ilmu di bulan Ramadan, jarang yang ngerti kayak gitu. Kemudian setelah itu kalian juga kalau lagi belajar UTBK, belajar apapun itu juga mencari ilmu, diniatin ya, pakai niat mencari ilmu. Pokoknya apapun kebaikan di bulan Ramadan itu adalah suatu kebaikan yang dilipat gandakan sama Allah. Tapi sekali kalian itu melakukan maksiat, itu juga dilipat gandakan. Stop dulu buat nonton yang hal-hal yang gak benar. Kalau Miss jujur lagi mencoba untuk tidak menonton drakor dulu. Setuju. Nanti dulu lah ya, drakor itu nanti dulu. Ya walaupun memang ya bagi kalian mencinta drakor atau film apapun itulah yang menunjukkan ada hal-hal yang kurang sopan atau memang hal-hal untuk dewasa, itu mending jangan dulu ya. Ditunda dulu atau mending jangan usah. Itu minta sama Allah buat ya Allah, janganlah engkau kasih hamba kenikmatan maksiat. Tapi kasihkanlah hamba kenikmatan untuk berbuat baik. Itu minta terus sama Allah. Biar kita tuh kalau nonton tuh kayak ngerasa nyesel dan gak mau lagi deh ya gitu. Kan namanya manusia semuanya belajar gitu ya. Kayak gitu. Jadi tahan-tahan dulu, karena sebenarnya puasa itu gak cuma nahan makan minum doang, tapi hawa nafsu sebenarnya yang paling penting, hawa nafsu. Jadi kita nahan untuk tidak menonton dulu, tidak gibah dulu, tidak apa-apa dulu gitu. Nah itu esensi dari puasa itu sendiri gitu. Tadi siapa? Oh iya, kelas 12 ya. Ya, buat teman-teman kelas 12, ini selalu berdoa sama Allah semoga kalian mendapatkan hasil terbaik. Terbaik itu bukan terbaiknya kalian, tapi terbaiknya Allah. Mungkin bisa jadi kalau misalkan Safa dia cerita nyata ya, dia belum keterima di IPB ya, mungkin awal-awal kayak shock. Mungkin Safa ngerasa saya kan anak berprestasi karena dia jual berprestasi. Siapa sih yang kenal Safa, guys? Kalian searching aja di Google. Safa namanya Safa Anissa. Udah international, guys. Pokoknya banyak banget ya. Mungkin medalinya udah enggak berjejer di rumah. Kan ada tuh. Mentereng gitu kan. Nah mungkin ngerasa kayak kok saya tidak keterima yang ini. Mungkin sometimes mungkin nyalahin Allah, sometimes mungkin, tapi harus sadar juga bahwasanya mungkin kalau aku di sana mungkin ada yang lebih baik lagi. Betul. Saya nggak bisa bersinar. Nah jadi Allah tuh mau nempatin bagaimana Safa itu nanti di tempat yang memang kamu akan bersinar, kamu akan bertumbuh baik, kamu akan menjadi orang sukses kayak gitu. Contoh misalkan Miss dulu belum keterima di UGM awalnya, tapi Miss kuliah dulu di Malang, ternyata memang Miss mentarangnya misalnya di UGM gitu ya. Ya udah memang harus sabar dulu gitu. Jadi mungkin Safa akan mungkin Safa akan menemukan tempat yang lebih baik lagi dan teman-teman semuanya tapi menurut Allah. Jadi kalau misalkan sesuatu yang hilang dari kalian, sesungguhnya Allah itu akan kasih yang lebih baik lagi. Harus ingat Allah Maha Surprise. Kalau kalian tuh hidupnya kerasa kayak gitu, itu bahagia terus loh. Serius. Kalian tuh nggak ngerasa kayak insecure, nggak kebawa lagu takut tambah dewasa, nggak bakalan ya, nggak bakalan. Pokoknya kalian tuh akan bahagia dunia akhirat dengan tidak memikirkan sesuatu yang Allah udah rencanain. Ingat kan pelajaran takdir kan yang udah Miss jelasin, iman kepada qadar dan qadar, bahwasanya takdir itu kita bisa meraihnya gitu kan. Tapi kalau apa-apa yang udah ditentuin pertama sama Allah, rizki, habis itu umur, terus jodoh. Nah itu semua udah Allah atur ya. Jadi kita nggak usah galau sama rezeki yang ada di dunia. Kita harus memikirkan bekal kita di akhirat nanti, karena Allah nggak jamin nih ente udah anak kasih nih di dunia, wadahnya kayak gini, ada pilihan kayak gini, kamu mau pilih yang mana? Mapnya udah ada. Kalau misalkan kita lagi anak pramuka, lagi di hutan, udah ada mapnya, Al-Quran. Mau baca nggak lu? Mau memperbaiki ada majelis ilmu, kamu hadir nggak nih? Mau datang nggak lu? Mau baca nggak? Kalau mau nyoba belok-belok, iya.
terima. Iya. Ada ular, ada biawak, ada apa, ada sesuatu yang ya udah kamu terima. Melenceng misalkan mau melakukan hal-hal yang buruk, ya terima, kamu yang milih itu sendiri gitu ya. Jadi pokoknya kita harus tanemin nih pasrah, tawakal ya, sudah pelajaran gitu ya. Bahwasanya kita udah berusaha, ketika di sekolah ya UTBK ikut, les-les ikut, semuanya udah. Nah nanti Allah tinggal ngatur kamu di mana baiknya dan bersinarnya di mana. Karena kalaupun bagus, walaupun tuh kampusnya bagus, tapi kalau kamu di situ malahan cuma nggak cocok sama ternyata kok kita maksain, habis itu kita di situ ternyata teman-temannya toksik semua. Ya kan, auzubillah. Makanya kita minta sama Allah lingkungan yang bagus, gitu ya. Oke. Mungkin ini dulu aja kali ya. Kita sambung di episode selanjutnya bersama saya Miswa, Saya Safa, Saya Ipe. mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.